kita koordinasikan ke bagian OPD terkait bersama BKPSDM, bersama BPKD juga provinsi saat itu. Kita minta data pegawai P3K. Jadi kita daftarkan mereka secara kolektif. Mereka tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk daftar, seperti itu. Ada kewajiban pemberi kerja, Pemda, itu menyiapkan anggaran 4% per masing-masing P3K. Total yang masuk dana ke BPJS itu totalnya iurannya 5% totalnya. Mereka dapat otomatis kepesertaan 5 anggota keluarga. Inti ya, inti yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Tribuners, kembali lagi bersama Bincang Tribun Bengkulu, dan kali ini saya ditemani oleh salah satu orang dari BPJS Kesehatan Bengkulu. Dimana untuk kali ini kita akan berbincang tentang pendaftaran peserta atau program JKN bagi para peserta lulusan P3K. Untuk itu bersama saya sudah ada Bapak Riko Hanggara selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Bengkulu ya? Ya, benar, begitu Pak. Hai Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke Bang, sesuai tema kita untuk pendaftaran BPJS bagi peserta P3K ini Bang, mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Baik, untuk P3K ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya Mbak Riris ya. Nah, memang dari tahun 2022 itu sudah ada seleksi dari pemerintah, baik itu daerah, kabupaten, kota maupun provinsi. Di tahun 2023 kemarin, alhamdulillah memang sudah ada beberapa P3K yang sudah menerima SK, yang sudah menerima gaji, dan kalau sudah menerima gaji, mereka punya haknya untuk dapat BPJS Kesehatan, seperti itu. Itu berarti mereka langsung otomatis terdaftar gitu Bang, atau memang ada syaratnya datang sendiri atau gimana nih ke BPJS? Nah, ini yang sering ditemukan kendala ya, ketika P3K yang sudah menerima SK, mereka sudah menerima gaji, terkadang mereka tidak dapat info kemana mereka ini. Harusnya daftar ke BPJS Kesehatan, mereka langsung datang ke kantor kita atau gimana, kan seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut Mbak. Tapi memang kalau di BPJS cabang Bengkulu, kita permudah sebenarnya. Kita koordinasikan ke bagian OPD terkait bersama BKPSDM, bersama BPKD juga provinsi saat itu. Kita minta data pegawai P3K. Jadi kita daftarkan mereka secara kolektif. Mereka tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk daftar, seperti itu. Oke, berarti ada MOU lah atau untuk sosialisasi tentang ini ya Bang ya ke Pemda atau gimana? Sebenarnya kalau untuk sosialisasi kami itu maunya ketika mereka penyerahan dapat SK itu kami maunya ada sosialisasi sedikit lah dari BPJS Kesehatan, seperti itu. Ada beberapa yang dapat kami jadwalnya seperti itu. Di KAUR kemarin ketika nerima SK P3K kami dapat jadwal, langsung kami sosialisasikan tuh saat itu. Tetapi ada beberapa juga yang kami tidak dapat info kalau hari itu mereka dapat SK. Jadi lost informasi. Jadi ketika lost informasi, otomatis mereka tidak dapat informasi tentang BPJS Kesehatan, kemana mau daftar, seperti itu Mbak. Oke. Untuk pendaftaran peserta JKN ini untuk P3K Bang, apa ada deadline-nya? Mungkin setelah mereka terima SK ada rank-nya 1 tahun atau gimana? Kalau untuk rank batas waktu itu P3K daftar BPJS sebenarnya tidak ada ya. Tapi seperti ini kondisinya. Ketika P3K ini sudah menerima gaji, otomatis mereka itu sudah dipotong iuran JKN sebesar 1%, Mbak. 1%, Mbak. Itu otomatis tuh secara sistem aplikasi pemotongan gaji. Nah, kalau mereka tidak daftar, itu sayang sekali. Ketika mereka sakit, tidak punya jaminan kesehatan, otomatis mereka tidak memiliki jaminan kesehatan. Seperti itu. Berarti memang harus punya ya? Benar, harus punya. Mungkin bisa bagi penjelasannya Bang untuk para Tribuners pentingnya program JKN ini untuk para P3K atau masyarakat secara umum gitu. Oh, baik Mbak Riz. Khusus untuk teman-teman P3K yang sudah menerima SK, kami ucapkan selamat terlebih dahulu. Tapi pastikan teman-teman seluruh P3K itu cek ya status pesertaannya. Sudah dipastikan belum aktif dalam program JKN. Statusnya sebagai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau belum terdaftar sebagai P3K, mungkin sebelumnya dia terdaftar BPJS Mandiri, mungkin sebelumnya dia terdaftar yang BPJS dari pemerintah ya. Statusnya PBI APBD atau PBI Pusat APBN, itu segera laporkan ke BPJS Kesehatan, biar kita langsung daftarkan seperti itu. Karena kalau tidak kita proses ubah data,
Takutnya apa? Yang sebelumnya dia BPJS Mandiri statusnya nonaktif karena menunggak, ketika kita daftarkan ke P3K, statusnya langsung aktif tuh sebagai P3K. Ketika ada keluarga yang dirawat di rumah sakit, BPJS jamin kalau statusnya sudah aktif sebagai P3K. Seperti itu, Mbak. Syaratnya Bang, apa aja nih? Syaratnya kalau mereka datang ke kantor, yang ini belum ya, yang belum terdaftar sama sekali sebagai P3K, silakan aja konfirmasi, nanti kita masuk daftarkan. Untuk syaratnya siapkan fotokopi KK-nya, SK P3K-nya, kemudian daftar gaji P3K-nya. Mungkin cukup itu aja. Oke. Lewat mobile JKN bisa nggak Bang? Kalau daftarnya, situ, kalau untuk daftarnya, untuk mobile JKN ini belum bisa, ya. Tapi kalau untuk lewat secara online itu bisa nih melalui Pandawa. Ya WA Pandawa. 24 jam. Ya, itu bisa tuh Mbak. Nanti mereka kirimkan scan-nya di sana, bisa tuh. Oke Bang, untuk program JKN P3K ini bisa mengcover berapa orang sih Bang untuk dalam keluarga mereka? Nah, jadi status yang P3K ini mereka sama ya kan dia ASN ya. ASN ini sama seperti PNS, sama seperti TNI, sama seperti Polri, Mbak Riri. Jadi kalau mereka ini sudah dipotong iuran 1% dari komponen gaji yang diterima, ada kewajiban pemberi kerja, Pemda, itu menyiapkan anggaran 4% per masing-masing P3K. Total yang masuk dana ke BPJS itu totalnya iurannya 5% totalnya. Nah, setelah P3K dipotong iuran sebesar 1%, mereka dapat otomatis kepesertaan 5 anggota keluarga. Inti ya, inti yang saya sampaikan. Yang pertama, P3K-nya, yang kedua suami atau istrinya yang sah, yang sah itu Mbak, kita lengkapi dulu. Kemudian 3 orang anak Mbak Denis. 3 orang ya? 3 orang anaknya. Jadi kondisi gimana Pak kalau dia ini anaknya 4 atau 5? 3 anak otomatis masuk tanggungan, iuran 1% tadi sudah dipotong. Anak keempat kelima itu belum bisa tuh masuk ke P3K, otomatis mereka daftar BPJS Mandiri terlebih dahulu, seperti itu. Besaran iurannya berapa Bang untuk ini? P3K ya? Iya. Besaran iuran untuk P3K sebenarnya berdasarkan gaji yang diterima. Jadi kalau sesuai peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, P3K, PNS, TNI Polri itu berdasarkan 1% dipotong dari gaji pokok, itu Mbak Riris ya, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan jabatan, kemudian tunjangan TPP kalau mereka sudah dapat, kalau guru mereka dapat tunjangan sertifikasi guru. Jadi kita totalkan Mbak, dari 5 komponen ini sudah sesuai Perpres, kalau totalnya itu kita anggap 5 juta, berarti 1%-nya mereka dipotong gajinya 50.000 tuh. 50.000 sudah dapat 5 kepesertaan anggota keluarganya, dapat otomatis BPJS Kesehatan. Nah, tetapi ketika pelaporan gaji ini di bawah totalnya 4 juta, ya misalkan nih 5 komponen kita hitung total gajinya 4.800.000, di bawah 4 juta ya, kita anggap 3.800.000. Berarti 1% 38.000 tuh Mbak Riris. Mereka dapat hak kelas 2 nih, P3K. Langsung kelas 2? Iya, beda dengan PNS. Kalau PNS itu berdasarkan golongan. Tapi kalau untuk P3K, mereka berdasarkan upah yang dilaporkan BPJS. Kalau upah yang dilaporkan BPJS itu di atas 4 juta rupiah, sampai dengan 12 juta maksimal, itu dapat BPJS-nya hak kelas 1. Di bawah 4 juta, itu dapat BPJS-nya hak kelas 2. Seperti itu. Oke, siap. Oke Bang, kita balik lagi nih. Semisalnya mereka P3K ini sudah BPJS Mandiri Bang. Ya. Nanti beralih itu kan ada sisa tunggakan. Mungkin penyelesaiannya seperti apa Bang? Oke. Yang sebelumnya ada BPJS Mandiri dan belum melunasi, ya, belum melunasi tunggakan itu, sebenarnya bagus nih kalau sekarang sudah aktif P3K. Otomatis kalau untuk tagihan iuran bulan selanjutnya BPJS Mandiri itu otomatis terhenti. Yang selanjutnya. Karena sudah dipotong gaji dari iuran P3K. Tetapi tunggakan iuran BPJS Mandiri sebelum kita alihkan atau kita aktifkan sebagai P3K, ini tetap jadi kewajiban teman-teman P3K untuk dapat melunasinya, Mbak Riris. Nah, yang perlu kami sampaikan seperti ini kebijakan dari BPJS Kesehatan ya. Ketika ada yang peserta Mandiri sebelumnya menunggak, ketika kita aktifkan sebagai P3K, kita berikan waktu 6 bulan ke depan mereka untuk dapat melunasi. Selagi aktif P3K selama 6 bulan ke depan, walaupun tunggakannya belum bisa dibayar, Mbak Riris, BPJS tetap jamin mereka ketika dirawat di rumah sakit. Tapi waktunya 6 bulan tuh. 6 bulan setelah BPJS P3K-nya aktif. Misal sekarang bulan
Oktober nih, 1 Oktober. Berarti 6 bulan ke depan, itu batas waktunya tuh. Mereka kalau bisa mencicil, Mbak Riris, yang tunggakan sebelumnya tuh, 6 bulan ke depan. Dengan cara program rehab, rencana pembayaran bertahap, bisa di aplikasi JKN Mobile atau telepon ke call center 165, seperti itu. Oke. Kalau misal mereka sebelumnya itu ikut coveran dari orang tua, Bang, gimana untuk program JKN-nya? Oke. Kita ambil contoh ya, misalkan ada P3K, statusnya dia belum kawin ya Mbak ya, belum menikah. Dia sekarang kakaknya masih masuk dengan kakak orang tuanya, ya kan, seperti itu. Kemudian orang tuanya ini aktif sebagai PNS daerah misalkan. Nah, si P3K masih ikut BPJS-nya si orang tua, ya kan, seperti itu kan. Ini banyak pertanyaan nih. Kami sudah ada BPJS Pak, kenapa kami daftar lagi P3K, ya kan? Kami sudah dapat nih BPJS dari orang tua, kenapa wajib P3K? Satu sisi, P3K ini wajib karena statusnya sekarang itu sudah statusnya pekerja yang menerima upah. Kalau kemarin dia belum P3K, mereka statusnya itu balik lagi ke anak orang tuanya. Nah, kalau tadi peralihan dari orang tua sudah dapat BPJS, itu wajib tuh, BPJS wajib mengalihkan. Statusnya anak nih dari PNS, anak dari badan usaha, atau anak dari dapat BPJS bantuan dari pemerintah, itu wajib BPJS alihkan datanya. Kami alihkan datanya, statusnya anak kami pindahkan menjadi peserta, statusnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terpisah tuh datanya. Antara orang tua dengan P3K itu terpisah. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dia ya. Oke Bang, untuk proses pendaftarannya gimana tuh Bang? Langsung aja dia pisah? Untuk P3K ya? Kalau proses pendaftaran selama ini, alhamdulillah Mbak, kalau untuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu, kami itu koordinasi ya dengan OPD terkait, dengan yang mendaftarkan mereka, yang menerbitkan SK. Kalau mereka guru, kami koordinasi ke Dinas Pendidikan, seperti itu. Jadi kami langsung mendaftarkan mereka secara kolektif. Kalau selama ini yang sudah kami jalankan, kita masuk tuh, gabung ke grup WhatsApp-nya teman-teman P3K. Kita masuk ke sana, kita sampaikan terlebih dahulu, kemudian kami koordinasikan kapan nih teman-teman P3K punya waktu untuk menerima sosialisasi. Akhirnya kita jadwalkan mereka sosialisasi via Zoom saat itu. Nah, jadi semua P3K wajib dulu nih kami sampaikan sosialisasi seperti itu. Jangan sampai mereka kesannya BPJS ini kok motong 2 kali ya iuran. Kami sudah terdaftar dari BPJS suami saya PNS, kok kami juga daftar lagi nih Pak, dipotong gaji dari P3K. Nah, balik lagi, itu banyak pertanyaan tuh. Jadi kami sampaikan memang statusnya sudah pekerja, mereka menerima upah, mereka wajib tuh nyetorkan iuran 1%. Seperti itu Mbak Riris. Ada kendala nggak sih Bang tentang alokasi ini, peralihan dari P3K ini untuk ke program JKN, kendala kita? Kalau selama ini alhamdulillah tidak ada Mbak. Semuanya kita proseskan datanya. Terkendala kemungkinan ada data nomor induk kependudukan yang ada di data teman-teman P3K. Mungkin ada yang belum padan dengan data Dukcapil, itu saja. Tapi tetap kami koordinasikan ke teman-teman Dukcapil, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk dapat dilaporkan pemadan data ke Dukcapil seperti itu. Oke Bang. Semisalnya nih, kawan-kawan P3K kita enggan daftar, itu ada sanksi nggak sih Bang? Oke, kalau enggan daftar, sebenarnya sudah ada peraturan presiden tadi, sudah menguatkan setiap pekerja yang terima upah itu wajib didaftarkan. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau mereka itu enggan daftar, banyak seperti itu awalnya, Mbak, karena mereka belum menerima sosialisasi saja dari BPJS Kesehatan. Ketika sudah menerima sosialisasi dari BPJS Kesehatan, yang tadinya enggan daftar, nggak mau daftar, akhirnya mereka tetap mau daftar seperti itu. Karena mereka tahu pentingnya program JKN ini dan kontribusi iuran itu sangat-sangat berpengaruh untuk masyarakat banyak, karena sangat-sangat menolong nih untuk masyarakat banyak. Seperti itu, Mbak. Oke Bang, terakhir Bang. Boleh. Pesan nih bagi kawan-kawan P3K maupun Tribuners di rumah untuk pentingnya program ini seperti apa? Boleh Bang. Oke, untuk teman-teman P3K dan Tribuners ya. Nah, ini informasi penting nih. Jadi mulai hari ini ya, ketika kami menyampaikan ini, tolong kita lebih pedulilah dengan program jaminan kesehatan. Artinya apa? Tolong teman-teman bisa cek kepesertaan jaminan kesehatan nasional, aktif atau tidak statusnya saat ini. Ketika tidak aktif,
aktif, segera laporkan ke BPJS Kesehatan ya. Mungkin ada pendaftaran seperti BPJS Mandiri dan lain hal. Banyak kami temukan ketika di daerah ya, ada masyarakat itu ketika dirawat di rumah sakit, menunjukkan KTP atau KK ketika berobat, status kepesertaan mereka itu nonaktif. Itu sayang sekali. Ketika di rumah sakit baru tahu tidak aktifnya. Harusnya selagi sehat inilah kita cek status BPJS kita, aktif atau tidak. Kalau tidak aktif, segera laporkan. Apa kendalanya? Mungkin BPJS bisa ngarahkan nih, ini daftarnya ke BPJS Mandiri. Kalau dia tidak mampu, kita arahkan untuk daftar ke program pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi. Seperti itu, Mbak. Untuk call center mungkin Bang bisa di mana saja? Untuk call center, ketika ada kendala, itu bisa di 165, call center BPJS Pusat. Kalau untuk pendaftaran bisa di Pandawa, ya, WA Pandawa, nomornya di 0811 8165 165. Seperti itu, Mbak Iris. Baik, terima kasih Bang atas penjelasannya tentang program JKN dan BPJS Kesehatan ya. Sama-sama. Dan akhirnya kita sudah di ujung acara di pembicaraan yang sangat menarik ini, Tribuners. Dari BPJS Kesehatan Bengkulu telah menyampaikan betapa pentingnya untuk memiliki program JKN ini, terutama untuk peserta P3K ya Bang? Benar. Oke. Baiklah Tribuners, sekian dulu perbincangan kali ini. Sekian dan sampai jumpa.